Thomas Palacios belum menandatangani kontraknya dengan Inter karena masalah antara Independiente Rivadavia, klub di mana ia bermain dengan status pinjaman, dan Talleres, klub pemilik sang pemain. Sky Sport mencermati permasalahan rumit tersebut dengan menjelaskan bahwa tidak ada hambatan dalam negosiasi dengan Nerazzurri, namun beberapa detail masih harus diselesaikan antara kedua klub Argentina tersebut. Singkatnya, masih belum ada kesepakatan mengenai ketentuan penebusan yang dilakukan Rivadavia pada sang pemain. Untuk definisi total, kedua klub tersebut harus menyetujui ketentuan dari penjualan ini. Sky Sport melaporkan bahwa Kapten Inter, Lautaro Martinez telah mengarahkan perhatiannya ke Atalanta dan berupaya melakukan segalanya untuk bisa berada di pertandingan tersebut. Lautaro yang hari ini masih berlatih secara terpisah, akan berusaha kembali ke pelatihan tim sesegera mungkin. Dilansir FC Internews, Samuel Iling Junior resmi menjadi pemain Inggris keempat dalam sejarah Bologna. Sang pemain tiba di Bologna dengan status pinjaman hingga tanggal 30 Juni 2025 dari Aston Villa. Tanner Tessman resmi menjadi pemain baru Lyon. Sang pemain tiba di Lyon dari Venezia dan telah menandatangani kontrak selama 5 musim, atau hingga 30 Juni 2029. Alessandro Fontanarossa resmi menjadi pemain baru Reggiana. Sang pemain pindah ke Reggiana untuk sementara hingga 20 Juni 2025. Sementara itu, Dino Putsen, gelandang John Coping Sodra kelahiran 2008 resmi menjadi pemain baru Inter. Sang pemain telah menandatangani kontrak dengan Nerazzurri secara permanen dengan durasi kontrak 3 tahun, dan dia akan bermain bersama tim Primavera Inter. Dilansir FC Internews, mengingat komitmen di UEFA Nations League, pelatih timnas Austria, Ralf Rangnick telah menyusun daftar pemain yang dipanggil untuk mewakili timnas Austria. Di antara nama pemain yang dipanggil sang pelatih, seperti tertera di situs resminya, juga muncul nama striker Inter, Marko Arnautovic. Calcio Mercato melaporkan bahwa Talleres dan Independiente Rivadavia telah menyelesaikan semua perselisihan yang memperlambat negosiasi dan membuat tanda tangan kontrak Palacios dengan Inter dalam keadaan siaga. Oleh karena itu, sang pemain akhirnya dapat menandatangani kontrak yang akan mengikatnya dengan Inter. Penandatanganannya bisa dilakukan paling cepat besok, yang akan mengikatnya selama 5 tahun ke depan, dengan banderol sekitar 500.000 euro per musim. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa waktunya Frattesi telah tiba. Setelah musim lalu di mana ia menjadi penentu Scudetto dari bangku cadangan, kini mantan gelandang Sassuolo itu menuntut menit bermain lebih banyak dan pelatih Simone Inzaghi sepertinya berniat membuatnya bahagia. Bukan karena rasa terima kasih, tapi karena dia pantas menerima semuanya. Frattesi adalah alternatif pertama bagi Barella dan Mkhitaryan, di sisi lain, agak ketat baginya, tetapi di tim hebat seperti Inter, hal ini adalah kehidupan sehari-hari, dan Anda harus selalu siap. Pada pertandingan melawan Atalanta nanti, Frattesi kemungkinan besar akan bermain sejak menit pertama untuk memberikan ruang bernapas bagi Mkhitaryan. Sky Sport mengabarkan bahwa jika ada bukti di bursa transfer musim panas Inter, itu adalah niat untuk fokus pada profil yang sangat muda untuk membentuk masa depan tim. Belum pernah seperti tahun ini, manajemen Nerazzurri menerapkan aktivitas pencarian bakatnya dan merekrut prospek-prospek muda di Eropa untuk awalnya dimasukkan ke dalam Primavera atau kategori yang lebih rendah. Kini target Inter lainnya adalah Dominic Cartello, gelandang si benik kelahiran 2008, yang negosiasinya sedang berlangsung. Dilansir FC Internews, Fabrizio Romano melaporkan bahwa setelah jeda internasional, asap putih akan tiba untuk pembaruan Denzel Dumfries.
Dalam beberapa pekan terakhir, pemain asal Belanda itu menerima tawaran Inter sebesar 4 juta euro bersih ditambah bonus untuk bertahan di Inter dan tidak ada tanda-tanda bahwa kesepakatan tersebut tidak akan berhasil. Perlu diperjelas bahwa durasi kontrak yang diinginkan Dumfries adalah hingga tahun 2028, dan juga detail lain seperti pencantuman kemungkinan klausul pemutusan kontrak baru. Corriere dello Sport melaporkan bahwa dari sesi latihan kemarin ada sensasi positif terkait kesembuhan Lautaro Martinez yang sempat absen di Lecce karena kelelahan otot. Kemarin pemain asal Argentina itu masih melakukan latihan berbeda, namun ia melakukannya di lapangan, sebuah sesi persiapan untuk pemulihan total dengan konsekuensi segera kembali ke skuad. Dengan demikian, opsi yang paling mungkin adalah Kapten Lautaro Martinez akan berada di bangku cadangan pada pertandingan melawan Atalanta. Sky Sport melaporkan bahwa Marcelo Simonian dan pengacara Luca Peluso, perantara operasi transfer Thomas Palacios ke Inter, tiba di markas Nerazzurri untuk menyelesaikan formalitas birokrasi terakhir. Palacios akan segera menandatangani kontraknya dengan Nerazzurri yang berdurasi 5 tahun dengan gaji sekitar 600.000 euro. Joao Cancelo memilih melanjutkan karirnya di Arab Saudi. Bek sayap asal Portugal yang pernah bermain di Inter dan klub top Eropa lainnya ini resmi menjadi pemain baru Al Hilal. Menurut rumor yang beredar, transfer tersebut akan mendatangkan sekitar 30 juta euro ke pundi-pundi Manchester City, sedangkan Cancelo akan mendapat penghasilan sekitar 15 juta euro untuk 3 musim ke depan. Sementara itu, Yacine Adli resmi menjadi pemain baru Fiorentina. Sang pemain tiba di Fiorentina dari AC Milan dengan status pinjaman dengan hak pembelian. Sky Sport melaporkan bahwa Federico Chiesa siap mengucapkan selamat tinggal secara pasti kepada Juventus untuk pindah ke Liverpool. Pemain sayap tersebut akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil risiko duduk di bangku cadangan dengan bertahan di Juventus. Sang pemain memutuskan untuk menerima proposal Liverpool untuk kontrak berdurasi 4 tahun. Sementara itu, Juventus akan menerima 12 juta euro plus bonus 3 juta euro dari transfer pemain tersebut. Striker Roma, Artem Dovbyk kepada Sky Sport mengatakan, menjadi pencetak gol terbanyak La Liga sangatlah penting. Itu adalah penghargaan yang memberi saya kepercayaan diri yang besar. Saya juga akan mencoba untuk memenangkannya di sini, di Italia. Ini akan menjadi petualangan yang hebat karena saya seorang striker seperti Shevchenko. Saya ingin menunjukkan nilai saya di lapangan. Dilansir FC Internews, di Italia selama beberapa tahun, dan tumbuh di tim muda Inter, Alfred Duncan akhirnya resmi menjadi pesepak bola Italia. Mantan pemain Inter dan Fiorentina, yang kini berada di Venezia ini merasa puas. Sekarang panggil saya Alfredo, saya orang Italia seperti Anda, katanya usai pengambilan sumpah. Claudio Pasqualin kepada Tutto Mercato Web mengatakan, adalah wajar melihat Juventus sebagai lawan Inter dalam perebutan Scudetto. Menurut saya, tidak ada gunanya bersembunyi, meskipun mereka melakukannya sesuai dengan kebiasaan dan adat istiadat olahraga. Juve adalah tim yang menunjukkan sedikit keterbatasan. Massimo Marianella kepada Sky Sport mengatakan, Juventus telah memperkecil jarak dengan Inter secara signifikan. Namun, dengan sedikit perubahan, Inter tetap menjadi tim favorit untuk memenangkan Scudetto. Inter adalah tim yang kuat, yang bisa tampil baik di Eropa dan dilatih dengan sangat baik.